perkenalkan nama saya Dinda Tonong Lalang, saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 7 kelas A. Di sini saya akan menyampaikan 4 pokok bahasan untuk mata kuliah pengembangan kepribadian dan potensi diri. Pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai perilaku manusia. Yang pertama akan dibahas yaitu pengertian perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak diamati oleh pihak luar. Yang kedua, kegiatan psikis manusia. Terdapat 4 kegiatan psikis manusia, yaitu pengenalan atau kognisi, perasaan atau emosi atau afeksi, kemauan atau konasi, dan gejala campuran. Yang ketiga adalah bentuk perilaku. Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus, maka perilaku dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup atau covert. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain. Yang berikut perilaku terbuka. Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek dan dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Yang keempat yaitu domain perilaku. Menurut Notua Mojo, determinan perilaku dibedakan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat given atau bawaan, misalnya tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu lingkungan, baik lingkungan fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini sering menjadi faktor yang dominan yang mewarnai perilaku seseorang. Yang berikut yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu ada 2, yaitu faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Faktor biologis yang paling penting dari motif biologis adalah kebutuhan makan minum dan istirahat, kebutuhan seksual, dan kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya. Yang kedua, faktor sosiopsikologis diklasifikasikan ke dalam 3 komponen, yaitu komponen afektif, komponen kognitif, dan komponen konatif. Pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai perilaku abnormal. Yang pertama yang akan dibahas yaitu definisi perilaku abnormal. Menurut Profesor Dr. Sutarjo Wiramiharjo, Dr. Andos PSI, perilaku abnormal seringkali diartikan sebagai perilaku yang berlebihan dari tingkah laku manusia pada umumnya. Dalam artian, orang yang bertingkah tidak wajar biasanya terdapat gangguan mental akibat tekanan yang terus diterimanya. Adapun beberapa perilaku abnormal diantaranya yaitu yang pertama penyimpangan dari norma sosial, yang kedua disability atau ketidakmampuan adaptasi, dan yang ketiga personal distress atau ketidaksenangan pribadi. Yang kedua mengenai pandangan teoritis tentang perilaku abnormal. Pandangan teoritis tentang perilaku abnormal yang pertama adalah pandangan psikodinami, yaitu mendukung prinsip deterministik psikis yang pandangan bahwa tingkah laku normal atau tidak normal ditentukan oleh hasil dari proses-proses dinamik dan konflik-konflik intrapsikis. Yang kedua yaitu pandangan behavioral, bahwa tingkah laku abnormal itu terjadi karena dipelajari dan untuk mengubah tingkah laku orang harus mengubah aspek-aspek yang relevan dari lingkungan, terutama sumber-sumber perkuatan. Dan yang ketiga pandangan kognitif, yaitu tingkah laku abnormal berdasarkan pikiran-pikiran yang keliru dan proses-proses pikiran yang kalut. Dan yang keempat pandangan fisiologis, berawal dari pendapat bahwa patologi otak merupakan faktor penyebab tingkah laku abnormal, bahwa berbagai penyakit neurologis
akibat terganggunya fungsi otak karena pengaruh fisik atau kimiawi, dan seringkali melibatkan segi psikologis atau tingkah laku. Yang berikut yaitu pandangan humanistik. Eksistensia, manusia adalah makhluk sadar yang memiliki secara bebas tindakan-tindakannya, dan karena pilihannya yang bebas itu maka setiap manusia berkembang sebagai individu yang unik. Yang ketiga yaitu mengenai klasifikasi gangguan. Beberapa perilaku dapat diklasifikasikan sebagai perilaku abnormal. Berdasarkan sifatnya, perilaku abnormal dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama bersifat akut dan sementara yang disebabkan oleh peristiwa yang penuh dengan stres. Yang kedua bersifat kronis dan selama-lamanya. Yang ketiga merupakan akibat dari lingkungan sosial yang tidak menguntungkan dan pengalaman belajar yang keliru. Dan yang terakhir yaitu disebabkan oleh penyakit atau kerusakan pada sistem saraf. Yang keempat yang akan dibahas yaitu mengenai kriteria pribadi yang normal. Yaitu yang pertama memiliki perasaan aman, yang kedua memiliki penilaian diri, yang ketiga memiliki spontanitas dan emosionalitas yang tepat, yang keempat mempunyai kontak dengan realitas secara efisien, yang kelima memiliki dorongan-dorongan dan nafsu-nafsu jasmani yang sehat, yang keenam mempunyai pengetahuan diri yang cukup, yang ketujuh mempunyai tujuan atau objek hidup yang adekuat, yang kedelapan memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman hidupnya, yang kesembilan ada kesanggupan untuk memuaskan tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan dari kelompoknya, yang kesepuluh ada sikap emansipasi yang sehat terhadap kelompoknya dan terhadap budayanya, dan yang ke-11 yaitu ada integrasi dalam kepribadiannya. Pokok bahasan yang berikut adalah mengenai persiapan pengembangan diri. Hal pertama yang akan dibahas yaitu pentingnya pengembangan diri. Penting untuk dilakukan pengembangan diri menurut Prima antara lain yaitu ada 3. Yang pertama keluar dari zona nyaman, yang kedua lebih percaya diri, dan yang ketiga mengetahui skala prioritas. Keluar dari zona nyaman adalah tindakan untuk mencari pengalaman baru, mengatasi ketakutan atau ketidaknyamanan, dan memperluas batasan diri. Yang kedua lebih percaya diri. Pengembangan diri yang dilakukan setiap hari membawa dampak positif yang besar dan akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Kita akan menjadi lebih percaya diri karena merasa telah jauh berkembang dari yang kemarin. Yang ketiga yaitu mengetahui skala prioritas. Dengan pengembangan diri maka akan semakin bertambah pengetahuan dan kemampuanmu. Semakin mudah juga kita dalam mengatur waktu untuk mengerjakan semua tugas. Hal kedua yang akan dibahas yaitu mengenai cara mengembangkan potensi diri. Di sini ada 14 cara dalam mengembangkan potensi diri, yaitu kenali diri sendiri, temukan minat, ketahui dan hentikan kebiasaan buruk, terus belajar, temukan mentor, mulai pelajari hal baru, tidak takut gagal, menumpuk kepercayaan diri, menggunakan waktu dengan baik, terbuka terhadap segala hal, belajar dari pengalaman, punya ambisi atau keinginan maju, menghargai diri sendiri dan orang lain, dan adanya dorongan untuk berprestasi. Hal ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi pengembangan diri, yaitu faktor lingkungan atau eksternal. Faktor lingkungan terbagi menjadi 3 yaitu faktor keluarga, faktor kebudayaan, dan faktor sekolah. Pokok bahasan yang keempat yaitu mengenai tahap pembinaan diri. Ada beberapa langkah dalam pembinaan diri, yaitu yang pertama identifikasi tujuan pembinaan yang dilakukan, yang kedua tentukan format pembinaan yang Anda ingin terapkan, yang ketiga identifikasi calon pembina, yang keempat mintalah seseorang untuk membina Anda, yang kelima pikirkan aktivitas atau diskusi yang akan dilakukan, yang keenam buatlah sebuah struktur untuk sesi pembinaan, yang ketujuh berkomitmen terhadap pembinaan, yang kedelapan jenis dan sifat pergaulan, yang kesembilan adalah faktor genetik atau pembawaan. Demikian hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Shalom.